Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari GS, ini adalah podcast kedua. Yang kemarin itu kita wawancara kepala sekolah SMK Darul Huda. Kalau sekarang kita wawancara kepala asrama terbaru, asrama Lansor. Nah, asrama Lansor ini bisa dilihat di video sebelum ini. Kemarin itu kita sempat peresmian pada tanggal sekian, lupa. Itu peresmian asrama Lansor. Habis itu pemilihan, dan waktu pemilihan sebenarnya ada videonya, cuman belum tayang. Dan yang terpilih itu adalah beliau, Kakang Dimas Marzuki. Monggo perkenalan Kakang. Ya, perkenalan. Sebelumnya mohon maaf, bahasa Jawa apa Indonesia aja? Santai mawon, pakai bahasa Jawa, cuman yang penting sopan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Marzuki, asal Lampung. Dan saya ya cukup lama mondok di Darul Huda ini. Mondok di Darul Huda cukup lama. Lama opo? Ya alhamdulillah, pun lama Gus. Dari tahun 2018. Tahun 18, ya urung 5 tahun berarti. 5 tahun. Tapi sampun cukup umur lah buat bojo ini. Terus alamat Lampung. Alamat Lampung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Desa Sinar Rezeki. Desa Sinar Rezeki dari Lampung. Gini kan, setahu saya itu setelah saya googling bahwa di Lampung itu banyak pesantren-pesantren yang luar biasa. Betul. Dan ketika dengan dalam perjalanan pun juga lumayan banyak sekali pesantren, bahkan banyak sekali pesantren-pesantren yang keren, bagus. Tapi kenapa kok yang dipilih itu Pondok Pesantren Darul Huda Ambulu Jember? Karena saya itu setunggal nih Gus. Memang ada, semua itu pilihan Gus. Semua itu pilihan dari segi apapun. Yang ya salah satunya ini, termasuk Darul Huda ini memang pilihan kulo. Pilihan kulo, mergane sampun kathah motivasi dugi alumni, terus inspirasi. Salah satunya ya Pak Di kulo Gus. Pak Di kulo kan alumni itu mriki, nggih motivasi kulo kan mondok mriki, nggih sing paling kulo pandang niku Pak Di kulo dados kiai ten mriki. Dadi kan kulo pun napa nggih mboten survei lah, pun yakin bahwasanya Pondok Darul Huda itu mampu menciptakan generasi-generasi atau penerus-penerus agama, atau menjadi seorang kiai lah, penerus para wali itu. Insya Allah Darul Huda sanggup. Jadi saya yakin di sini. Yakin di Darul Huda. Ya. Darul Huda Ambulu Jawa ya, 2018 ya. 2018. Jenengan itu mondok kesini itu lulus nopo? Kula niku mondok ten mriki lulus SMK. Nah, begitu SMK lulus, kula mondok mriki Gus. Berarti sebelumnya pernah mondok? Pernah, sebelumnya sempat pernah mondok MTS niku nggih di Pak Buki, di Yanabil Ulum. Yanabil Ulum di Lampung, ya di desa saya sendiri, Sinar Rezeki. Nah, dan SMK itu saya memang sekolah di SMK, tapi ya juga ngaji di pesantren tonggone omah. Iya itu maksudnya. Ngaji ning tonggone omah ning pondoke kiai itu ki. Mboten senes. Ini kan pun benten desa. Nah, sing kula ngaji sing SMK niku nggih celak omah kula, ngoten. Cuman tetap lingkungan. Nggih, tetap lingkungan. Berarti pernah mondok nggih? Pernah. Sampai sekarang nih nggih pernah. Jadi jenengan ini mondok mulai umur berapa? Mulai Sekolah mulai setunggal MTS. Satu MTS itu sudah mondok. Meskipun di tetangga gitu. Yeah. Terus ini juga pernah di sing pondok keren itu. Pondok keren. Sandingmu? Oh iya, memang napa nggih Gus. Teng kene kula memang kathah pondok keren Gus. Pondok keren niku kuat ah. Sing kula pandang nggih memang cedhek kalih kula Gus, cedhek.
alah namung pirang meter lah ibaratnya kan kata mau pirang meter. Pirang meter tapi 100 meter ya dono. Oke kan enten meter mangka enten meter iku. Mengenten. Meter iku. Enten pondok niku Hidayatul Muqtadiin. Hidayatul Muqtadiin niku pondok plus MTS terus MA nih. Nggih kula sempat sekolah MTS itu mriku, lulusan mriku Hidayatul Muqtadiin. Terus enten perguruan tinggi ini niku An-Nur perguruan tinggi. Dan itu sangat sangat memuaskan lah. Memuaskan gimana sih maksudnya? Itu loh sing bikin orang bertanya itu kan. Sing garane wangi teng lingkungannya kamu itu kan akeh pesantren. Terus enan mau di sini. Kira-kira mriki betah betul. Sangat betah sekali. Betah ya? Sangat betah sekali. Betah nih Darul. Meskipun jauh sama ortu. Sangat betah sekali. Yang bikin jenengan betah? Yang bikin banyak Gus. Kenapa? Banyak sekali. Kenapa? Yang pertama dari Mbah Yai Nurhati yang sangat baik dan sangat bijaksana, karismatik dan segoron ilmu lah nih. Jadi kalau tertarik, terus termasuk Gus-Gus yang sangat keren barang juga, itu membuat saya betah. Gus Cafe, Gus Isam, Gus Isapet nih sangat keren sekali guys. Membuat saya betah juga. Aku izin aja. Gak apa-apa sih. Promosi. Terus teman-temannya juga sing saged napa nggih pertemanane sangat baik. Terus mbak-mbak juga nggih ayu-ayu Gus. Terus ngomong wedokan ya angel marek pondok muni wedokan. Mboten iki kan sing bikin kula betah. Dan terus lingkungannya ya bersih, terus pondoknya juga keren. Ya bisa membuat saya berubah lah. Terus dulu pernah kan saya itu dapat telepon dari ortunya kamu, katanya Dimas Marzuki niku konslet buatan betah. Waktu itu buatan salah pas kamu dipecat jadi kepala asrama Al-Hutsiyah. Ya. Waktu itu sempat down berarti ya? Iya Gus, memang pripun nggih. Namanya manusia Gus. Okay. Jadi ibarat roda itu bawah ke atas, ke samping, ke atas, ke bawah itu. Jadi ya sempat waktu itu saya lagi di bawah-bawahnya, padahal masalah sepele. Tapi masalah sepele itu membuat saya menjadi yang ya di bawah-bawahnya lah. Lagi down banget, pikiran down, terus semrawut, nggak betah, pingin balik, pingin pindah. Kemudian sekarang betah. Alhamdulillah sekarang betah. Nah, pertanyaan ini apa sih yang bikin Anda bangkit dari keterpurukan? Nah, yang pertama itu memang support dari kedua orang tua Gus. Support dari kedua orang tua, pesan-pesan orang tua saya itu yang pertama, cari masalah yang bikin kamu nggak betah. Cari masalah yang bikin kamu nggak betah. Bikin kamu betah sebetah mungkin. Kalau bapak bisa bantu, ngomong aja gitu. Pokoknya intinya support dari orang tua. Dan yang kedua itu memang saya itu move on Gus. Bukan move on dari mbak atau cewek itu. Tapi move on dari kesalahan saya sendiri Gus. Saya move on dari kesalahan saya sendiri, saya bangkit. Ternyata ketika memang move on dari kesalahan sendiri itu, bangkitnya itu lebih dapat inspirasi, terus lebih ringan juga. Ya kita juga otomatis dapat pengalaman dari kesalahan kita. Iya. Sama kalau di dalam dunia pendidikan itu kan ada istilah gini. Orang ini juga sering tamong nih, sering saya sampaikan ke teman-teman, baik ke anak didik, ke teman-teman sesama petani, guru, dan sebagainya, bahwa orang hebat itu adalah orang yang dicaci dia tidak tumbang, dipuji pun juga tidak terbang. Jadi untuk adik-adik seperti Kang Dimas atau pemirsa di rumah itu jangan sampai
jadi yang tidak seperti itu. Artinya gini, memang ujian hidup itu berat, apalagi jenengan masih di pondok, apalagi kalau sudah pulang, maka ujiannya itu kalau Anda dipuji jangan terbang, jangan boleh Jawa, wong Jawa itu kegedean kuping, kegedean das, ya. Jadi jangan, kalau dipuji jangan terbang, pun kalau dicaci juga jangan tumbang, Pak. Ya, itu saya dapat pesan dari orang istimewa, sehingga itu yang membuat ya saya sampaikan ke anak, ayo kalau kamu dipuji jangan terbang, kalau dicaci jangan tumbang ya. Dan termasuk jenengan itu kan sadar tidak sadar juga praktek seperti itu. Iya Gus. Termasuk kan betul itu. Yang bikin betah jenengan tuh mriki. Terus kemudian sekarang itu orang sudah berarti lulus sekolah itu sudah sekarang sudah berapa tahun habis lulus sekolah? Mondoknya apa umur saya Gus? Enggak, habis lulus sekolah sampai sekarang sudah berapa tahun? Cita-cita. Cita-cita saya? Ya, pertama cita-cita saya menjadi orang sukses Gus. Selalu, always, yang orang itu semuanya pasti cita-cita. Nah, tapi kalau saya itu suksesnya itu sukses untuk semuanya Gus, dunia akhirat Gus. Sukses. Tapi jadi kalau ada orang yang bilang saya cita-citanya jadi polisi. Nah, jadi kan cuma jadi polisi Gus, mentok itu doang. Tapi kalau cita-cita nggak tercapai, nggak tercapai. Saya ngomongin cita-cita saya itu sukses dunia akhirat. Kalau saya nggak sukses jadi polisi kan jadi kiai Gus. Termasuk ada keinginan jadi kiai. Sukses juga kan? Ada keinginan pengen jadi kiai. Ada. Terus kalau nggak sukses dari kiai, ya sukses yang lain lah. Apa? Jadi ya. Tukang bengkel. Iya bengkel tapi yang bosnya Gus. Oh, bosnya dan buruhnya. Oh, terus terus penyanyi mungkin? Penyanyi termasuk impian saya. Termasuk impian saya. Impian cita-cita ya. Impian cita-cita. Ya intinya sukses itu lah Gus. Gini kan, saya ingat sekali yang di Mas itu awal mondok dulu itu kalau tidak salah saya waktu itu bangun ya. Ya bangun. Bangun rumah. Terus ada 2 anak dari Lampung itu tanglet. Atau Kang Eman, Kang Heruman. Nah ternyata yang mondok itu ya ini sama ponakan nih, yaitu sama Rizal. Yang Rizal awal-awal mondok itu. Dan sampai sekarang pun gini, Anda itu kan termasuk salah satu orang yang dipandang sebelah oleh Kang Dimas itu. Jenengan nyikapinya pripun? Ya kalau saya mensikapinya itu memang butuh waktu Gus, butuh waktu untuk menyadarkan dia. Tapi saya menyikapinya dengan kreatif saya, dengan kreatif berarti? Insya Allah termasuk orang kreatif. Insya Allah saya berani ngomong karena memang saya berani membuktikan juga. Apa coba bukti nih? Kalau ya kreatif kan termasuk keahlian kan Gus. Keahlian kreatif untuk motif-motif, mendesain dekor, oke, bisa saya membuat tulisan kaligrafi terus juga bisa. Terus keterampilan untuk modif motor juga bisa. Modif motor juga bisa. Motor kurang bawa modif. Santai Gus. Nanti kalau udah ada orang monet itu terus ya mendesain lah, insya Allah bisa saya. Terus untuk karakter suara juga ya lumayan lah. Suaramu enak? Ya lumayan. Rekod ya, rekod enggak? Bakat terbesar kan? Ya kan tidak mungkin kan, sudah sebesar ini tidak punya pandangan bakat terbesar. Kalau bakat terbesar kamu itu apa ya? Bakat terbesar saya Gus ya. Kalau saya menilai untuk bakat saya sendiri itu memang semuanya banyak yang saya bakati Gus, dan semuanya itu besar Gus. Itu menurut saya sendiri. Tapi kalau memang saya mau kembangkan untuk nanti itu saya akan satu terjun ke organisasi dan berupa itu pondok pesantren Gus. Organisasi ke pesantrenan lah, ke pesantrenan, dan saya akan menggunakan ilmu-ilmu saya yang sudah saya pelajari dan skill saya yang saya pelajari, dan akan mengembangkan apa yang saya bisa nanti di
organisasi saya gitu. Kalau salah satunya itu saya nggak bisa nentukan Gus, karena saya insya Allah nuntut lah Gus untuk organisasi ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu rumit kan? ya memang rumit Gus. Rumit juga, meskipun kita ngomong pendidikan itu menyenangkan tergantung kita yang belajar. Iya. Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang lebih membutuhkan telaten, Bener Gus. lebih membutuhkan telaten, dan jenengan itu sekarang jadi kepala asrama ini kedua kalinya, dan Kedua kalinya. kita doakan semoga tidak dipecat untuk yang kedua kalinya amin. juga. Ya, jangan dipecat ya. Minimal itu kalau nggak, jangan sampai dipecat tapi mengundurkan diri ketika boyong. Ya memang kalau dipecat itu memang apa keputusan apa ya Gus. Tapi dipecat ketika saya menjadi atasan, dipecat atau tidak dipecat, saya akan terus maju Gus, demi kemajuan pesantren Gus. Karena emang waktu itu Daruluda itu kan memang belum termanage dibanding sekarang lah ya. Iya. Dibanding sekarang manajemennya itu lebih menurut saya itu lebih oke, lebih keren. Alhamdulillah. Dan kemarin sempat asrama itu ngaji, itu Bapak juga sempat takon. Iya, alhamdulillah Ada respon lumayan positif Gus. Terus selama di sini yang dicari apa coba Kang Dimas? Yang di sini saya Selama cari di sini untuk ke depan lah itu kan nih, ke depan. untuk ke depan memang itu yang saya cari ridho Mbah Yai. Yang saya ridho Mbah Yai, ridho guru, dan saya unggahkan lagi Gus. Enggakkan lagi. Semua itu dilakukan karena Allah Mas. Dan pastinya juga mencari ridho Allah juga. Dari itu Allah, tapi berangkat dari bawah, naik, yarfa'illahu ladina udil madarajat ya. Iya. Oke. Kemudian itu kan ke depan Anda ke Kiai. Kalau pengen nih ke depan itu di Daruluda pengen belajar apa? Kan sudah lulus madrasah kan? Ya, madrasah sudah lurus. Terus ke depan itu apalagi yang dikejar dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan itu saya akan mengejar mungkin sistem organisasi atau manajemen itu Gus. Balik manajemen mana? Manajemen Gus. Karena mungkin dengan manajemen itu kita sangat meminit apapun Gus. Sakit meminit semen apapun. Ya, kita sangat menerapkan ke segi apapun lah, pekerjaan bisa, keluarga bisa, dan semuanya lah. Memang ada makalah mengatakan haku bi ghairi nidam yaglibu bil batil bin nidam, bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sehingga patokan itu kan manajemen. Memang manajemen itu ilmu yang unik, ilmu yang keren, ilmu yang bisa digunakan dalam berbagai lini kehidupan. Kita kalau udah nikah itu juga butuh manajemen keluarga. Kalau kita terjun di organisasi juga ada manajemen berorganisasi. Cara kita bermasyarakat pun juga ada manajemen kemasyarakatan, dan sebagainya. Itu yang dikejar itu dalam dunia pendidikan. Dan termasuk untuk pola hidup kita kan juga butuh manajemen juga Gus. Itu manajemen. Iya. Supaya tidak semrawut nih Gus. Semoga semrawut. Terus gini Kang Dimas, banyak yang bilang ke saya itu kenapa Daruluda itu kok tidak rekaman, padahal kalau lihat suara anak-anak santri ketika adzan, ketika sholawatan itu kan bagus. Banyak vokalis-vokalis kita itu yang keren-keren. Banyak sekali Gus. Kenapa kok kemarin-kemarin itu belum rekaman? Bikin cover lah. Karena ya bukan menunggu sih Gus. Karena kita ambil waktu yang tepat juga, dan dukungan juga, dukungan apapun, fasilitas, terus waktu, terus atasan juga, itu juga Gus. Ya intinya untuk dukungan itu fasilitas lah. Berarti nanti kalau nyanyi di channel GS itu boleh lah ya? Boleh Gus, boleh. Bikin apa, religi apa sing? Religi bisa, pop, dangdut bisa, pop bisa. Ya lah religi. Sesuka jenengan Bun. Oh, nanti itu komplit 3 ya, ada religi, ada pop, ada dangdut juga ya. Nanti vokalisnya Kang Dimas Marzuki sama nanti teman-teman yang vokalis ya. Sekarang satu religi. Di dunia religi itu coba
Apa siapa yang menjadi motivator jenengan untuk nyanyi lagu-lagu religi? Yang pertama itu memang terus ini agak nganggur. Termasuk tetangga saya, Gus. Iya maksudmu ini? Gak usah izin, Gus ya? Enggak usah izin, sampaikan. Masih omong itu enggak masalah. Risa Solehah, Gus. Risa Solehah. Risa Solehah itu. Tonggo dhewe. Yo ayu, suaranya api, dan nyanyinya juga gitu. Ya, iki Gus, ngomong ayu iki ribet-ribet, Gus. Wes. Bahasa nyanyinya juga itu bisa menghayati ke hati, Gus. Berkarakter. Iya, berkarakter. Jadi kok enak gitu kalau nyanyinya. Ya memang enak lah Risa Solehah itu penyanyi enak. Iya. Penyanyi keren lah Risa Solehah itu. Beda sama Dimas Marzuki nyanyi ini ya kurang enak. Ya memang itu kan sudah terlatih, Gus. Sudah terlatih dan rekodnya juga peralatannya iya, bagus. sudah bagus juga. Mungkin kalau rekod bagus, suara yang tidak bagus. Pernah ketemu Risa? Belum, Gus. Belum, tapi memang sempet nyerempet memang masa lalu, Gus. Sudah kelas 3 MTS nih, Gus. Jadi belum ketemu. Belum, Gus. Intinya belum. Ya, cuman saya pernah dengar saya punya adik kelas yang namanya Risa gitu. Dengarnya Itu salah sasaran. ya gak tahu juga, Gus. Ya mungkin ya Risa itu. Engko muni lha Risa ki yo akeh jenenge. Engko Risa Solihun ayo. Lanang malehan. Enggak, Gus. Insya Allah itu, Gus. Sulane Solihun. Insya Allah itu, Gus. Oh, Solihun. Risa Solihah. Risa Solihah termasuk penyanyi muda ya. Penyanyi muda baru di dunia penyanyian dan keren, cukup melejit. Risa Solihah. Berarti iso nyanyi lagu ini Risa berarti. Bisa sakit, Gus. Oh, iso ya. Termasuk. Coba salam dulu ning Mbak Risa. Niki Gus sing kita angel. Lah nyapa? Assalamualaikum, Gus. Duh, silakan. Mbak Risa itu berarti sekarang ada di Lampung gitu? Di Lampung, Gus. Di Lampung. Di Lampung Selatan, Sinar Rezeki. Ya. Tempat tinggalnya gitu Lampung. Di Lampung, Gus. Masuk kuliah apa pripun nih? Kurang tahu, Gus. Masalahnya saya juga kan lagi di Jawa Timur. Oh, enggak ngerti. Jarang-jarang. Kemarin jare wis fallback-fallbackan. Iya, tapi itu apa? Diri tok. Akun saya itu kebusek, Gus. Akun kebusek. Ya sampai ini no ning Mbak Risa no, Mbak ngapunten, Mbak. Mbak ngapunten, Mbak. Akun saya kebusek sampean fallback malih. Loh, ya, berarti besok mau bikin lagi. Sudah, Gus. Wis bikin. Belum di fallback. Oh, jadi sih ngomong akun saya apa? Ya, akun saya tuh Dimas Gensen. Saya nggak follow. Kan udah punya IG pancen, Ya, punya IG. Ribet. Mungkin kalau saya sudah bisa jadi religi bisa terkenal juga, mungkin saya ganti, Gus. Oke. Dimas Soleh kan? Ya. Dimas Solihah. Dimas Soleh, Gus. Kaget Dimas Solihah. Solihah kan ya buat Mbak Risanya aja. Dan yo menopo. Lah sampe lek dadi bojomu kan adine Dimas Solihah. Masa arep Risa dengseng kan tidak mungkin. Sing api kan akune itu. Iya. Kayak Raffi Ahmad dadine kan akune situ. Akune situ. Ya. Iso nyanyi berarti ya. Ya lumayan. Harapan jenengan untuk Mbak Risa. Ya harapan saya ya mungkin kalau harapan untuk ketemu itu 80% bisa, Gus. Bisa. Lewat ya cukup saya. Masa arep mau dhewe ning omahe Ya, enggak. terus ditemoni ngono kan Ya, enggak mungkin enggak. Memang saya lihat-lihat di komen. Potongane kok awak merbe temoni artis lho kan enggak mungkin. Lagi ini, Gus. Lagi ini gue ngefan berarti ya Mbak Risa ya? Ya, ngefan lah, Gus. Ngefan. Ngefan lah, Gus. Ya bangga juga lah. Wah. Desa Sinar Rezeki punya artis kayak gitu ya, Gus. Kan kalau saya ya sampai di Jawa Timur juga loh, Gus. Duh, aku Dewi juga sering loh nonton video ini. Lah iya kan. Terutama waktu nyanyi gue loh Hari Santri. Nah, Hari Santri kupah. Ya Allah, Anur itu anak-anak itu berbaris berbaris, PBB baris berbaris itu pakai sarung itu wah kebanggaan tersendiri. Dan yang nyanyi juga cantik-cantik dan salah satunya itu yang saya tahu Mbak Risa. Yang saya tahu, untuk yang lain belum tahu. ya memang Keren.
untuk anak Lampung memang cantik-cantik Gus. Ganteng-ganteng juga. Saya ini termasuk Loh, kemarin kenapa kok jatuh cinta sama anak Jember? Anak iya Kebumen kok ya, keturunan Kebumen kok ya. kalau itu saya nggak bisa nyamain Gus. Oke. Nggak bisa. Takut kasus. Nggak bisa Gus, nggak bisa. Nyanyi ya, iso nyanyi ya. Nyanyi dangdut iso, terus bisa. terus iki takon nyanyi apa sing disanggupi? Kalau dangdut ya cukup membutuhkan rotok paling joget Gus gitu. Latihan lah ya. Tapi kalau kayak keadaan saya seperti ini ya mungkin religi mawon. Religi mawon. Religi mawon. Religi, lagu apa sing arep nyanyi nih? Oh, Mbak Risa, lagu Mbak Risa apa? Lagu Mbak Risa. Lagu Ya, Mbak kalau Risa. lagunya Mbak Risa ya sebagian sama semua Gus. Insya Allah saya bisa. Rekomendasi panjenengan mau Gus. Mbak Risa itu yang sering saya lihat di channelnya An-Nur itu Yasir Lana no. Ya silana. Karena kan kenapa kok saya senang Yasir Lana itu ya satu memang lagunya cocok untuk periode sekarang ya Iftah Qulubana terus Bitilawatil Quran. Zaman sekarang kan minim orang membaca Al-Quran. Kalau kalian di pesantren mungkin sering habis sholat baca Quran, tapi belum tentu ketika pulang atau sudah boyong baca Al-Quran. Makanya aku senang lagu itu ya lumayan tak apa lah mekur ilahana tapi suaranya anakmu ya. Sampai mau. Ngalah ya Raison. Coba nyanyi Yasir Lana. Karaokean. Karaokean Gus. Karaokean. Ya memang butuh ancang-ancang Gus kalau nyanyi Gus. Ancang-ancang, oh butuh nyanyi, Ya. ancang-ancang. Dari selalu nyanyi kalau ancang-ancangnya terus melayu. Ancang-ancang kan melayu. Bukan saya untuk ngono Gus. Bi. Senes ngoten, senes Iya, ngoten. karepmu. Senes ngoten. Ancang-ancang ngombe dhisik ngoten Gus. Oh, minum. Durasi Kang Dim. Oh. Record. Nanti suaramu bagus, terus hasilnya juga bagus, tak bikinkan cover. Cover pertama Yasir Lana buat Mbak Risa. Saya stun Gus. Iya. Cover buat Mbak Risa yang ada di Lampung. Nanti kalau bagus, kalau ada yang kurang silakan dikoreksi. Langsung Gus. Monggo. Ya. Dimas Marzuki dari Pondok Pesantren Darul Huda asal Lampung menyanyikan lagu Yasir Lana. Check it out. Ini saya persembahkan untuk channel GS Al Ghazali ini ya. Dengan suara pas-pasannya saya. Ya ilahana, yasir lana umurana.
Mbak Risa paling ngawur. Bayang nih Mbak Risa, engko duit bareng ya Allah. Lek bareng karo Mbak Risa piye gini piye. Amin ya Allah. Amin. Oh ya, doa adalah kata ya. Kata doa adalah doa. Oke, niku terakhir Mas Dimas untuk pesan moralnya. Baik untuk adik-adik yang masih belum mondok atau yang sudah mondok yang sekarang ada di asrama Al-Ansor. Ya, untuk teman-teman selama saya di pendidikan, ya ilmu itu perlu, dan selama saya di pendidikan untuk sekolah itu memang perlu juga ilmu, tapi kurang lengkap ketika kita belum mempunyai pendidikan agama. Jadi untuk teman-teman semuanya, kejarlah ilmu setinggi-tinggi mungkin ya. Sampai negeri Cina kan Gus. Tapi utamakanlah ilmu agama Gus. Utamakanlah ilmu agama, karena ilmu agama juga membuat sukses Anda di akhirat kelak Gus. Untuk bekal kita lah Gus. Dan untuk mencari ilmu agama, ya saya sarankan untuk ayolah mondok di Darul Huda Gus. Alamat Jember, Andung Sari, Karangtembak. Andung Sari, Ambulu, Jember Kang Dimas. Andung Sari, Ambulu, Jember Gus. Ya saya bukan anak Jember Gus. Tapi mondok 5 tahun kalau alamatnya kebacot. Ayo mondok di Darul Huda. Darul Huda keren. Is the best. Kiainya keren, gus-gusnya juga keren. Kiainya keren, gus-gusnya juga keren. Santrinya juga keren. Ya. Masuk saya. Termasuk. Lebih keren. Itu podcast sama Kang Dimas Marzuki, kepala asrama Al-Ansor. Jadi meskipun beliau itu dulu memang pernah dipecat sama beliau itu, sama bapak itu pernah dipecat, cuman bangkit dari keterpurukan dan kemarin juga terpilih kembali jadi ketua asrama. Kita doakan semoga beliau amanah. Amin. Ya, beliau itu juga belajar ya, dan yang ke depan harapan kita itu santri kita juga lebih kreatif daripada beliau. Kalau bisa. Sekian dari saya, GS Al-Ghazali. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.